Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan pengendalian sistem informasi akuntansi. Topik yang akan kita bahas ada dua bagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu terkait dengan komputer fraud, dan yang kedua adalah terkait dengan kontrol atau pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu terkait dengan komputer fraud atau kecurangan yang dilakukan menggunakan komputer. Tujuan dari kita mempelajari bahasan ini adalah supaya nantinya ketika kita sudah mengikuti materi ini, kita mampu menjelaskan ancaman yang kita hadapi di dunia modern saat ini terkait dengan sistem informasi. Kemudian yang kedua, mendefinisikan apa itu fraud, kemudian menggambarkan baik jenis-jenis fraud dan kemudian bagaimana mendeteksi fraud yang dilakukan oleh auditors sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan siapa yang melakukan fraud dan kenapa itu bisa terjadi Terus kemudian yang keempat adalah mendefinisikan komputer fraud dan mendiskusikan perbedaan atau klasifikasi dari komputer fraud. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana untuk mencegah dan mendeteksi. Jadi kalau mencegah itu sebelum kejadian Kalau mendeteksi berarti ketika kejadian kita mampu mendetek terjadinya komputer fraud dan adanya kecurangan Bahasan yang pertama yaitu ancaman terhadap sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Paling tidak ada 4 ancaman yang nanti akan saya coba jelaskan. Yang pertama terkait dengan bencana alam dan bencana politik natural and political disaster Kemudian yang kedua error terhadap software maupun ketidakberfungsian dari peralatan Kemudian yang ketiga adalah unintentional act atau kesalahan human error yang tidak disengaja, dan yang terakhir adalah kesalahan yang disengaja. Ini akan saya jelaskan satu-satu nanti di slide berikutnya. Contoh ancaman natural and political disaster Misalkan di sini terkait dengan kebakaran atau banjir kemudian hujan freeze hujan salju misalkan seperti itu, atau perang atau serangan dari teroris. Ini adalah contoh-contoh ancaman terkait dengan bencana alam dan politik. Selanjutnya terkait dengan kesalahan software atau software error dan juga tidak berfungsinya peralatan Contohnya apa? Contohnya misalkan terkait dengan kegagalan hardware atau software yang pertama. Kemudian juga masih terdapatnya dalam software itu kesalahan atau bug Kemudian sistemnya crash Jadi operating sistemnya crash, misalkan ada sub-system yang tidak kompatibel bisa jadi. Kemudian juga terkait dengan fluktuasi atau hilangnya power listrik Dan yang terakhir bisa jadi terkait dengan transmisi yang transmisi data kesalahan transmisi data. Ini merupakan ancaman AIS berkaitan dengan kegagalan software atau kesalahan software dan tidak berfungsinya peralatan. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi yang berikutnya yaitu terkait dengan human error atau unintentional act. Jadi kesalahan manusia yang tidak disengaja Contohnya apa? Misalkan karena kecerobohan tidak mengikuti prosedur itu merupakan kesalahan yang disebabkan oleh human error. Kemudian yang berikutnya terkait dengan terkait dengan kompetensi atau
mungkin karyawan kita atau pegawai kita tidak di-train gitu atau tidak di-training terlebih dahulu gitu ya, dan tidak diawasi gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian ada juga kehilangan data. Nah, ini juga bisa jadi ya, atau datanya rusak gitu, itu bisa juga ini. Ini mungkin karena pengolahannya salah gitu sehingga datanya rusak gitu ya. Kemudian ada juga namanya logic error gitu. Jadi kesalahan logika ya. Mungkin ini terkait dengan data ya, logika atau terkait dengan mungkin terkait dengan query-nya salah gitu ya, alur berpikirnya salah, bisa jadi seperti itu. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan human error, misalkan tidak sesuai kebutuhan. Sistem yang kita desain itu tidak sesuai kebutuhan dari perusahaan, misalkan seperti itu. Kemudian ancaman sistem informasi akuntansi yang keempat yaitu intentional act atau computer crime. Ini ancaman yang atau perbuatan yang disengaja ya. Misalkan contohnya sabotase. Sabotase ini banyak bentuknya ya. Mungkin bisa sabotase powernya atau aksesnya atau softwarenya, bisa juga ya. Bentuk-bentuknya bisa banyak nih. Kemudian yang kedua penyajian yang salah gitu, atau pengungkapan data yang tidak terotorisasi gitu ya. Kemudian ada juga namanya misappropriation of asset atau penyelewengan aset, bisa juga. Kemudian terkait dengan financial statement fraud, jadi kecurangan ya terkait dengan penyajian laporan keuangan, bisa juga. Korupsi ya, bisa juga. Kemudian bisa juga dalam bentuk serangan gitu ya, atau social engineering ya terhadap komputer gitu ya, atau malware dan seterusnya. Itu merupakan computer crime atau kejahatan dengan menggunakan komputer. Berikutnya yaitu kita bicara terkait dengan pengertian fraud ya, atau kecurangan. Nah, fraud itu apa? Fraud itu adalah gaining an unfair advantage ya. Jadi perolehan unfair advantage itu keuntungan yang nggak adil ya, over another person ya, terhadap orang lain gitu. Jadi mengambil keuntungan diri sendiri ya terhadap orang lain gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi dan ada kondisi-kondisi ya, ada kondisi-kondisi yang bisa kita lihat ketika terjadinya fraud ya. Yang pertama ada namanya laporan yang salah gitu, false statement gitu, atau penyajian yang salah atau pengungkapan yang salah gitu. Kemudian didapat fakta bahwa ada korban gitu ya. Kemudian ada tendensi penipuan ya, ada tendensi penipuan gitu. Terus kemudian korban itu mengandalkan informasi yang salah tadi. Nah, ini kondisi yang terjadi ketika ada fraud ya. Ini fraud terhadap kesalahan penyajian atau penyajian yang salah gitu ya, yang memang disengaja gitu. Nah, kemudian ada loss ya, kerugian gitu ya, yang diderita oleh korban tadi yang memanfaatkan informasi itu. Nah, ini adalah beberapa hal ketika terjadinya fraud atau kecurangan yang terjadi di perusahaan. Dan fraud ini dinamakan juga sebagai white collar crime gitu. Jadi kejahatan kerah putih gitu ya. Karena dilakukan oleh pegawai dari perusahaan tersebut. Terdapat dua kategori fraud ya. Yang pertama namanya misappropriation asset ya, artinya penyelewengan aset. Kemudian yang kedua adalah kecurangan dari pelaporan keuangan gitu ya. Terkait dengan penyelewengan aset itu terjadi tindakan pencurian ya. Tidak terjadi tindakan pencurian oleh
theft company asset by employee gitu. Jadi ada pencurian aset oleh pegawai atau karyawannya. Kemudian aset yang dicuri itu bisa meliputi gitu ya, include ya. Ada namanya physical asset dan ada namanya digital asset. Jadi jangan kita hanya terjemahkan aset fisik ya, cash gitu ya, inventory, aset tetap gitu ya, yang portable gitu ya. Jangan kita terjemahkan itu saja, tapi juga digital asset gitu. Apa digital asset? Terutama ini nih ya. Ada namanya customer data. Nah, ini tidak terlihat gitu ya bahwa itu sebagai aset ya, tapi itu sebenarnya aset yang luar biasa ya. Nah, sekarang eranya digital asset ya. Jadi perusahaan harus bisa melindungi asetnya baik secara fisik maupun digital. Jadi ini kategori fraud yang pertama ya. Jadi penyelewengan aset ya. Dalam hal ini dicuri gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kecurangan, pelaporan keuangan. Ya, di sini terkait dengan apa namanya kecurangan ya. Kecurangan itu penyajian yang tidak benar ya, tidak wajar ya. Yang menghasilkan misleading financial statement. Jadi apa namanya? Sehingga laporan keuangannya akan diinterpretasikan lain ya oleh penggunanya gitu. Terus kemudian ada juga istilah cooking the books ya. Ini cooking the books ini, books itu diartikan sebagai laporan keuangan ya. Jadi dimasak gitu supaya matang gitu ya. Cooking bukan begitu ya. Jadi di sini artinya misalkan kita kalau dulu istilahnya window dressing gitu ya, window dressing. Jadi biar kelihatan cantik gitu ya. Ini biar kelihatan matang gitu berarti. Overstate aset gitu ya, biar asetnya kelihatan bagus gitu kan ya. Biar pendapatannya kelihatan besar gitu. Itu namanya kecurangan di pelaporan keuangan. Ini bagian dari fraud ya. Jadi ada dua hal ini terkait dengan aset dan terkait dengan laporan keuangan. Ya, adapun alasan terkait dengan kecurangan ya, penyajian laporan keuangan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama penipuan ya, jelas nih ya. Jadi kalau tadi ada window dressing atau cooking the books ya, itu menipu investor atau kreditor. Investor apa yang diinginkan? Oh, nanti dapat return gitu. Oh, berarti labanya ditinggiin dong gitu ya. Kreditor seperti apa? Oh, cash flow-nya dibagusin kan gitu. Kelihatannya cash-nya besar gitu ya. Kemudian direkayasa sehingga sepertinya punya kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan stock price gitu. Jadi ada keinginan dari perusahaan itu supaya investor itu banyak, maka harga sahamnya dinaikkan. Wah, ini berarti bagus nih gitu ya perusahaannya. Belum tentu gitu ya, padahal itu kecurangan. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan cash flow ya. Jadi kalau tadi window dressing, cooking the books itu bisa menipu kreditor atau investor, maka cash flow-nya bisa terpenuhi otomatis ya kan. Kemudian juga menyembunyikan bahwa sebenarnya perusahaan itu rugi sebenarnya. Atau ada masalah-masalah lain yang sangat besar gitu ya, itu disembunyikan dengan tadi ya mengotak-atik laporan keuangan biar kelihatan bagus gitu. Selanjutnya tanggung jawab dari auditor itu seperti apa ya? Nah, kalau kita mengutip dari SAS ya, SAS itu Statement of Auditing Standard ya, jadi standar auditnya Amerika nih ya. Ini auditor itu dia perlu yang namanya understand fraud ya, jadi memahami fraud ya. Jadi fraud itu apa, terus bentuk-bentuknya gitu ya. Itu auditor harus memahami itu. Kemudian mendiskusikan resiko ya. Kalau ada kecurangan atau kesalahan dari laporan keuangan ya yang sifatnya material gitu. Kemudian yang ketiga, memperoleh informasi ya sehubungan dengan adanya fraud tadi ya, atau adanya kesalahan yang menimbulkan potensi misleading ya. Nah, kemudian berikutnya bisa mengidentifikasi, menetapkan dan merespon resiko yang sudah didiskusikan dan ditetapkan tadi gitu. Jadi resikonya apa? Nah, itu bisa mengidentifikasi, menetapkan dan merespon. Kemudian mengevaluasi hasil ya.
dari tes audit yang dilakukan, gitu ya. Kemudian mendokumentasikan dan juga mengkomunikasikan temuan yang didapat ya ketika melakukan audit. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dimengerti ya, diperlukan oleh auditor ya. Mulai dari memahami fraud dan seterusnya ya. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan dan juga fokus terhadap teknologi ya. Fokus terhadap teknologi. Jadi eranya sudah era teknologi. Jadi auditor pun harus punya keterampilan juga mengaudit berdasarkan teknologi kekinian ya kan. Seperti itu. Masih berkaitan dengan fraud ini terdapat tiga kondisi ya yang kita gambarkan dengan fraud triangle ya. Jadi tiga hal yang menyebabkan terjadinya fraud ya. Yang pertama adalah pressure ya, tekanan. Kemudian yang kedua adalah kesempatan. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah pressure atau tekanan ya. Nah, pressure itu adalah insentif atau motivasi ya dari seseorang untuk komitmen terhadap jadinya dia terjebak ke dalam fraud gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan dia terjebak fraud gitu, adanya hal-hal atau motivasi atau insentif gitu ya. Tekanan itu bisa tekanan dalam artian yang menyenangkan, bisa juga tekanan yang dalam artian kurang menyenangkan kan gitu ya. Nah di sini kita lihat apa masing-masing komponen dari pressure itu ya. Untuk employee ya, employee ini ada namanya financial pressure ya. Jadi tekanan finansial ya, mungkin ini saling terkait sih sebenarnya ya. Ada financial pressure, lifestyle itu terkait sebenarnya. Jadi mungkin dia kebutuhannya banyak gitu ya, kemudian penghasilannya sedikit sehingga ada kesulitan keuangan gitu, menganggap ada kesulitan keuangan sehingga ini dianggap sebagai tekanan ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kecurangan tadi. Kemudian ada lifestyle ya, ada lifestyle itu gaya hidup ya, gaya hidup. Ada emosional ya, ini tekanan perasaan ya, tertekan ya, merasa tertekan gitu. Itu juga bagian dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya fraud ya, ditinjau dari employee. Kemudian ditinjau dari keuangan. Ini berarti gambar besar ya, big picture ya. Mungkin terjadi kondisi industri yang kurang kurang bagus gitu ya. Ini perkembangan industrinya gitu. Tantangannya makin berat atau peluangnya makin kecil gitu ya. Terus juga yang kedua bisa juga financial pressure itu terkait dengan karakteristik manajemen. Bisa jadi. Jadi manajemen itu mempengaruhi terhadap kinerja keuangan ya. Jadi kalau misalkan dipaksa pokoknya laba harus sekian gitu, itu akan menyebabkan pressure gitu ya. Dan pressure ini bisa menyebabkan kecenderungan negatif berupa fraud gitu ya. Yang kedua adalah kesempatan ya. Kesempatan. Ini kondisi atau situasi yang menyebabkan seseorang dalam organisasi itu akan melakukan tiga hal ini. Yang pertama, melakukan fraud. Yang kedua, menutup-nutupinya. Yang ketiga adalah mengubah pencurian atau salah saji itu menjadi personal gain ya, menjadi keuntungan pribadi. Di sini menutup-nutupi ini ada dua ya, yang
orang itu melakukan ini ya, kalau dia berbuat fraud ya. Ini harus kita ketahui ya, supaya kita bisa mencegahnya gitu ya, atau mendeteksinya gitu. Yang pertama namanya lapping, yang kedua namanya kiting. Apa ini? Nah, ini sebenarnya di buku audit ini penjelasannya ya. Saya jelaskan secara simpel saja ya. Lapping itu bisa kita terjemahkan sebagai menunda pencatatan gitu ya. Sebenarnya begini. Sebenarnya terjadi pencurian kas sebenarnya. Supaya tidak terjadi pencurian kas, maka kalau ada penerimaan kas itu ditunda pencatatannya. Sehingga ketika uangnya dihitung itu kelihatannya sesuai gitu ya. Padahal itu setoran yang lain yang belum dicatat gitu, yang masuk gitu ya. Kemudian kiting. Kiting itu kalau istilah gampangnya gali lubang tutup lubang gitu ya. Ini sebenarnya juga mengakali adanya kekurangan kas atau pencurian kas ya. Jadi setoran dari satu tempat ditunda untuk setoran tempat yang lain, nanti ketika saatnya ditaruh lagi ke setoran yang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi gali lubang tutup lubang sebenarnya. Tapi kalau di era sekarang ini sebenarnya hampir tidak mungkin ya kiting ini ya. Karena sekarang kan sudah online, real time gitu ya. Kalau dulu ya, dulu ada masa store dan ada clearance gitu, itu ada butuh waktu, bisa sehari, bisa 2 hari gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah tidak memungkinkan gitu ya. Ini paling tidak kita tahu lah ya apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan fraud gitu ya. Sehingga bagaimana mencegahnya nanti bisa kita deteksi dan kita antisipasi gitu. Nah, yang berikutnya yaitu rasionalisasi. Nah, ini rasionalisasi itu istilah lainnya adalah pembenaran. Pembenaran tentu saja di sini menurut dirinya sendiri ya. Nah, ada beberapa hal nih ya, perilaku ilegal ya terkait justifikasi rasionalisasi itu ya. Yang pertama adalah justifikasi ya. Justifikasi itu saya sedang tidak jujur ya gitu, dia bilang begitu ya. Atau contoh gampangnya begini ya, justifikasi itu contohnya misalkan kita merasa gaji kita itu lebih rendah dari yang seharusnya gitu, merasa kan gitu ya. Gaji kita 2,5 juta, kita merasa harusnya 5 juta gitu, sehingga kita ngambil 2,5 juta dari perusahaan gitu. Kita ada justifikasi menurut pendapat pribadi gitu ya. Ini nggak benar ini ya. Kemudian yang kedua, attitude ya. Jadi perilaku ya. Jadi kadang kita melihat perilaku orang gitu ya. Orang lain juga mencuri kok gitu. Kemudian saya juga nggak apa-apa dong kalau saya juga mengambil sebagian yang saya anggap sebagai hak gitu ya. Nah itu ini masalah perilaku sih ya. Atau bisa juga misalkan saya hanya pinjam kok gitu, nanti dikembalikan gitu. Awalnya begitu gitu ya. Nah ini attitude ya, attitude. Jadi rasionalisasi bisa justifikasi, merasa ada pembenaran ya. Kemudian attitude memang dia perilakunya seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah dia nggak punya atau kurang dari integritas personalnya gitu. Jadi masalah integritas ini. Integritas itu apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang diniatkan itu sama gitu. Itu namanya integritas gitu ya. Jadi orang yang berperilaku fraud tadi dia integritasnya itu rendah ya. Dia menganggap perilaku mencuri itu lebih tinggi daripada kejujuran gitu atau integritas gitu. Ini aneh memang ya. Aneh. Dia merasa tidak diawasi, dia merasa tidak ada yang tahu gitu kan. Ya, padahal Tuhan itu Maha tahu gitu ya. Jadi integritas ini berat ini ya. Jadi 3 hal ini ya yang menyebabkan tadi terjadinya fraud tadi ya. Yang pertama adalah justifikasi terkait dengan rasionalisasi ya, pembenaran ini ya. Kemudian ada attitude dan kekurangan integritas gitu. Selanjutnya kita bicara tentang komputer fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan menggunakan komputer ya. Apa itu komputer fraud ya? Yaitu fraud yang menggunakan teknologi komputer untuk menjalankannya kan gitu. Jadi contohnya apa? Contohnya unauthorized theft. Ya, jadi pencurian ya. Misalkan pencurian data, penggunaan data, akses, modifikasi, copy, menghancurkan data atau
software atau hardware gitu ya, itu namanya fraud ya, dengan menggunakan komputer. Kemudian pencurian aset ya, dengan mengubah misalkan catatan komputer gitu ya. Jadi ini juga dinamakan dengan computer fraud. Kemudian yang ketiga, memperoleh informasi atau properti yang berwujud gitu ya, tangible, secara ilegal menggunakan komputer. Ini juga namanya computer fraud gitu ya. Tangible property itu bisa banyak macamnya ya. Misalkan properti aset gitu ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan ya, peralatan gitu ya, dan seterusnya, itu diperoleh informasinya atau intangible propertinya itu secara ilegal menggunakan komputer. Ini bagian dari computer fraud. Munculnya computer fraud itu ada beberapa hal ya yang mendasarinya. Yang pertama, tidak sepakat dulu ya, apakah itu fraud apa tidak gitu ya. Selama ini kita menganggap remeh ya, kegiatan copy mengcopy gitu ya, copy mengcopy file gitu. Itu sebenarnya kalau unauthorized ya, itu bisa dikategorikan sebagai fraud itu ya, kayak pencurian file, pencurian data sebenarnya. Tapi kita tidak sepakat untuk mengatakan itu pencurian kan gitu. Itu hanya mengcopy gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, many fraud go undetected. Jadi fraud itu sebenarnya banyak gitu terjadi di mana-mana gitu ya, tetapi susah untuk mendeteksinya gitu ya. Ya contoh gampangnya kayak tadi tuh, copy mengcopy file gitu kan ya. Kemudian kalau ada tertular virus tapi nggak terdeteksi kalau tertular virus gitu ya, karena nggak kelihatan gitu ya. Software itu kan nggak kelihatan gitu. Kemudian high percentage of fraud itu tidak dilaporkan. Nah ini memang buah simalakama ya. Jadi kalau terjadi fraud di sebuah perusahaan, kemudian data customernya tercuri, kemudian dipublish atau dilaporkan, kan susah juga gitu ya. Ya, malah jadi bumerang gitu ya bagi perusahaan itu sendiri gitu. Ini yang menyebabkan high percentage of fraud itu tidak dilaporkan. Kemudian yang keempat, terkait dengan security dari network gitu ya. Kita pengaman itu susah juga gitu ya. Memang berkembang terus gitu ya. Kejahatan komputer itu berkembang gitu ya. Kemudian, nah parahnya ini ya, sekarang eranya internet gitu. Jadi semua informasi, semua hal ya, baik yang positif, negatif itu ada di internet gitu. Termasuk ini langkah-langkah untuk melakukan fraud ya. Itu tersedia gitu. Di situ tidak ditulis langkah-langkah melakukan fraud, tapi langkah-langkah untuk menghilangkan password, nah gitu kan, dan seterusnya. Jadi terlalu gampang sekarang untuk mendapatkan itu gitu ya. Kemudian yang keenam, ini terkait dengan law enforcement ya. Memang susah ya. Jadi ketika terjadi mendeteksinya susah, ketika kejadian mungkin tidak semuanya bisa diproses gitu. Jadi memang agak susah ini terkait dengan computer fraud itu. Kemudian yang terakhir, kesulitan mengkalkulasi kerugian ya. Jadi kalau yang dicuri informasi terkait dengan data customer itu kerugiannya berapa ya gitu ya. Kalau kena virus terus kemudian semua komputer shutdown gitu, kerugiannya berapa ya gitu ya. Itu kan memang agak sulit gitu ya untuk menentukan itu. Artinya bisa, tapi mungkin belum sepakat gitu ya. Angka itu didapat dari mana, komponennya apa saja gitu, variabelnya apa saja gitu ya. Ini adalah hal-hal yang memunculkan terjadinya fraud ya. Mulai dari tidak sepakat sampai sulit untuk menghitung kerugian. Klasifikasi komputer fraud ya, ada beberapa klasifikasi yang saya simpulkan. Ini ada 3 besar ya. Yang pertama adalah input gitu ya. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah output sebenarnya kan. Nah di proses itu ada ketika masuk, ketika sudah di dalam, dan terkait dengan datanya kan gitu ya. Kalau bisa saya coba summarize gitu ya.
Nah, terkait dengan input ya, input ini kesalahan input ya. Ini fraudnya terjadi di sini. Input fraud gitu ya. Jadi inputnya disalahkan gitu ya. Input tapi salah gitu ya. Kemudian proses mulai dari penggunaan sistem secara unauthorized gitu ya. Ini termasuk computer fraud ya, di proses ya. Kemudian ketika sudah masuk, dia udah unauthorized, dia modifikasi secara atau mengcopy secara ilegal gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian terkait dengan ini data ya, datanya di copy secara ilegal ya, di copy secara ilegal, disebarkan gitu ya. Ini juga termasuk fraud ya. Kemudian output fraud. Nah, output fraud itu print out gitu ya. Print out atau display information itu dicuri atau di-copy atau digunakan secara tidak benar gitu. Ini namanya output fraud gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegah atau mendeteksi dari fraud ya? Cara yang pertama adalah mengurangi terjadinya fraud gitu ya. Hal-hal yang menjadikan terjadinya fraud gitu. Yang pertama bisa kita lakukan melalui organisasional, kemudian yang kedua melalui sistem ya. Melalui organisasi kita bisa ciptakan yang namanya kultur integritas atau budaya integritas ya. Kita bisa ciptakan SOP ya, kemudian slogan, tempelan gitu ya, kemudian prosedur ya, peraturan ya, kegiatan-kegiatan ya, yang dimana itu bisa memfasilitasi kita untuk menciptakan budaya integritas. Kemudian yang kedua, mengadopsi struktur yang meminimize fraud gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mengassign otoritas ya, otoritas. Jadi setiap kegiatan atau hal ya, itu harus ada otorisasinya gitu ya. Kemudian membuat itu accountable gitu, kegiatan itu accountable, dan ada supervisi dan monitoring gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengkomunikasikan kebijakan. Jadi kebijakan yang sudah ditetapkan itu harus dikomunikasikan ya. Nah, selain itu terkait dengan sistem, kita mengembangkan yang namanya pengendalian prosedur ya, yang prosedur pengendalian yang spesifik ya. Jadi tidak berhenti di kebijakan gitu ya. Nah, kebijakan pengamanan itu nggak berhenti di situ, tapi sampai kita ciptakan prosedur pengendalian yang spesifik. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan change management ya atas pengendalian gitu. Jadi ada inovasi-inovasi terkait dengan perubahan-perubahan ya terkait dengan pengendalian, itu harus kita implementasikan. Kemudian cara yang kedua dalam mencegah dan mendeteksi fraud adalah membuat fraud itu sulit untuk dilakukan gitu. Nah, seperti apa caranya? Baik secara organisasional maupun secara sistem ya. Secara organisasional kita bisa membuat yang namanya pengendalian internal yang kuat gitu ya. Kemudian kita memisahkan ya fungsi pencatatan, penyimpanan dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian terkait dengan form itu kita desain supaya bisa mencegah fraud gitu ya. Kemudian yang ketiga ada independent check dan ada rekonsiliasi data. Nah, ini juga secara rutin kita lakukan, ini bisa juga mencegah fraud gitu. Nah, secara sistem itu harus authorized user. Jadi ada restrict access ya. Jadi ketika sistem itu terbuka maka perlu yang namanya username dan password, itu udah wajib itu kalau sekarang ya. Kemudian ada namanya sistem authentication ya. Jadi kalau sekarang itu ada ini namanya ada lapis kedua lah ya, atau pengaman ya, pengaman tambahan ya. Jadi ketika kita misalkan contohnya WhatsApp ya, kalau misalkan kita mau ganti nomor pasti kita akan di email dulu gitu ya, atau nanti akan muncul SMS ya melalui nomor handphone kita gitu. Jadi kalau WA kita mau di hack gitu, tentu kita harusnya tahu dan paham gitu ya. Tapi modusnya sekarang sudah macam-macam ya. Jadi caranya pakai huruf Thailand atau seperti apa, mengaku
kasir Alfamart atau Indomart gitu ya, salah transfer token gitu ya, padahal itu mungkin itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yang mau menghack WA kita gitu ya. Nah, kemudian ada namanya mengimplementasikan pengendalian komputer, mulai dari input, proses, storage, dan output. Kemudian yang terakhir terkait dengan bagaimana untuk membuat itu sulit adalah ada enskripsi, ya, namanya password itu ya. Nah, password itu yang bagus adalah ada kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka gitu ya, simbol gitu ya. Itu, dan harusnya secara berkala, mungkin 3 bulan sekali itu harus diganti, misalkan seperti itu. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu meningkatkan pendeteksian ya. Jadi ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk meningkatkan pendeteksian ya. Dari organisasi misalkan mengakses fraud risk, resiko fraud ya. Jadi kita assess resiko fraudnya seperti apa. Kemudian audit. Nah, itu audit itu menjadi salah satu improve detection juga ya. Baik eksternal maupun internal audit ya. Kemudian juga melalui hotline. Jadi kita buka hotline, masyarakat atau pegawai atau siapapun bisa melaporkan kalau kemungkinan atau adanya hal-hal yang sifatnya fraud yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian secara sistem ya kita membuat yang namanya audit trail dari transaksi melalui sistem. Jadi sistem itu bisa ada report menu ya, di situ audit trailnya itu bisa dilihat gitu ya. Tentu saja oleh yang punya otorisasi ya. Kemudian yang kedua, kita menginstall yang namanya fraud detection software. Jadi kita menginstall software pendeteksi fraud. Yang ketiga, kita memonitor aktivitas sistem ya, baik siapa penggunanya, kemudian ada lognya ya, kemudian kalau ada yang masuk gitu secara ilegal kita bisa deteksi juga gitu ya. Nah, itu adalah cara yang ketiga untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Ini adalah cara yang terakhir ya, yang dibahas di kesempatan kita kali ini dalam mencegah dan mendeteksi fraud, yaitu mengurangi kerugian akibat terjadinya fraud gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal ya terkait dengan bagaimana kita mengurangi kerugian ya. Yang pertama, secara organisasi adalah menggunakan insurance ya. Jadi kita bisa menggunakan insurance ya, jadi asuransi ya. Jadi kalau mana kira-kira aset kita yang kemungkinan akan diselewengkan atau dicuri gitu ya. Nah, itu kita asuransikan. Kemudian ada namanya business continuity and disaster recovery plan. Jadi ada perencanaan ya, kalau ada disaster gitu ya, itu ada recovery plan-nya seperti apa gitu. Mungkin kita punya server tidak hanya satu, mungkin server kita tidak hanya di satu lokasi, tapi ada di beberapa negara, bisa juga ya kan, seperti itu. Kemudian yang terkait dengan sistem, ada namanya store backup ya. Jadi dan itu offset location ya, ini penting nih. Jadi offset itu di luar lokasi. Jadi kalau lokasi perusahaan kita itu di kota Jakarta ya, berarti backup kopisnya itu jangan di Jakarta gitu ya. Bisa di tempat lain atau di yang agak jauh lah ya. Mungkin di Jawa Timur atau di Kalimantan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada secara sistem itu ada monitor system activity. Jadi kita membuat ada proses monitoring gitu ya, terkait dengan aktivitas sebuah sistem. Loh, ini sistemnya kok peak terus gitu, atau ada aktivitas yang tidak wajar, itu sistem itu bisa kita buat untuk mendeteksi itu. Topik yang akan kita bahas ada 2 bagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu terkait dengan komputer fraud, dan yang kedua adalah terkait dengan kontrol atau pengendalian dan sistem informasi akuntansi.
Bahasan selanjutnya yaitu chapter 7 terkait dengan pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 7 ini terkait dengan pengendalian dan sistem informasi akuntansi, yaitu adalah yang pertama, nanti setelah mengikuti materi ini mampu menjelaskan konsep dasar pengendalian, ya, konsep dasar pengendalian dan mengapa pengendalian komputer itu penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dan bahkan membandingkan, ya, ada namanya kerangka pengendalian, namanya COBIT, ada COSO dan COSO ERM. Nanti apa perbedaan di antara mereka. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan major elements, jadi elements utama, ya, pengendalian lingkungan pengendalian internal perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya mampu menjelaskan, ya, tujuan pengendalian, ya, tujuan pengendalian dan mengidentifikasi kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian organisasi. Nah, tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu mampu menjelaskan bagaimana mengakses dan merespon resiko, ya, menggunakan ARM model, Enterprise Risk Management Model. Kemudian yang berikutnya, setelah mempelajari materi ini, nanti saudara diharapkan mampu mendeskripsikan, ya, menggambarkan aktivitas pengendalian yang digunakan biasa digunakan di perusahaan. Dan yang terakhir, nanti saudara diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana mengkomunikasikan informasi dan memonitor proses pengendalian di dalam organisasi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan mengapa pengendalian itu dibutuhkan. Nah, untuk menjawab ini maka kita harus pahami bersama bahwa dalam sebuah organisasi tentu saja ada kemungkinan adanya ancaman, ya, ketika perusahaan itu menjalankan aktivitas atau kegiatannya. Dan itu akan mengancam apa? Mengancam bisa jadi mengancam terkait dengan accounting information system ataupun secara organisasi secara keseluruhan. Jadi ancaman inilah yang menyebabkan kita membutuhkan yang namanya pengendalian. Yang kedua, atas ancaman ini maka akan memberikan impact atau dampak. Dampaknya apa? Kerugian bagi perusahaan. Gitu ya. Jadi alur berpikirnya begitu. Jadi perusahaan melakukan kegiatan yang dilakukan itu mengandung ancaman, gitu ya. Ada ancaman yang melekat, ya. Jadi suatu kegiatan itu pasti akan ada ancaman yang melekat. Nah, ancaman itu bisa menyebabkan potential dollar loss atau kerugian, ya. Kemudian kemungkinan terjadinya itu ya mungkin, ya, karena ada ancaman. Jadi ancaman itu melekat dengan kegiatan, dan itu karena kita menjalankan kegiatan itu ya berarti mungkin akan terjadi, kan, gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari sistem informasi akuntansi, jadi tujuan utama dari sistem informasi akuntansi itu apa? Yaitu untuk mengendalikan, to control the organization, ya. Mengendalikan organisasi itu sesuai dengan jalurnya, yaitu mencapai tujuan yang diharapkan, ya. Kemudian yang kedua, manajemen itu berharap akuntan itu mempunyai peran, ya. Perannya apa? Proaktif, ya. Dia proaktif bagaimana bisa mengelimинasi ancaman terhadap sistem. Kemudian yang kedua, mampu mendetek, ya, kemudian mengkoreksi dan merecover, ya, kalau ancaman itu atau threat itu terjadi. Ini merupakan primary objective, ya, tujuan utama dari sistem informasi akuntansi. Selanjutnya kita membahas pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal, ya? Pengendalian internal itu adalah proses, ya, proses yang diimplementasikan untuk memberikan assurance. Assurance itu keyakinan yang memadai, ya, bahwa, ya, following objective
dicapai. Jadi hal-hal di bawah ini itu yang menjadi tujuan dari perusahaan itu tercapai, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan pengendalian internal. Nah, hal-hal apa saja yang membuat assurance? Yang pertama adalah namanya safeguard aset, ya, pengamanan aset. Yang kemudian yang kedua adalah maintain, ya, memelihara sufficient record, ya, pencatatan yang memadai. Kemudian yang ketiga memberikan informasi yang akurat dan reliable. Kemudian yang keempat menyiapkan financial report, ya, dengan kriteria yang sesuai, ya, standar, ya, sesuai standar gitu. Kemudian promote and improve efisiensi. Kemudian encourage atau mematuhi, ya, yang namanya kebijakan manajemen. Kemudian yang terakhir comply dengan law and regulation. Jadi comply atau taat hukum dan peraturan. Fungsi dari pengendalian internal itu ada 3. Yang pertama adalah preventif, yang kedua detektif, yang ketiga adalah korektif. Preventif itu pencegahan, ya. Jadi mencegah sebelum terjadinya masalah gitu, ya. Kemudian kalau detektif itu mendeteksi atau menemukan, ya, masalah ketika kegiatan itu berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu korektif. Korektif itu mengidentifikasi dan mengkoreksi, ya, kalau ada kesalahan gitu, ya. Dan kalau perlu recover, ya berarti harus recover, ya, supaya masalah itu bisa teratasi gitu, ya. Kemudian kita bahas mengenai control framework, ya, kerangka pengendalian. Seperti tadi saya sampaikan ada 3, ya. Yang pertama adalah COBIT, ya. Kemudian yang kedua adalah COSO, ya. Kalau kita bicara di Indonesia ini, COSO ini sudah diterapkan, ya, terkait dengan peraturan pengendalian atau terkait dengan pengendalian internal ini, ya. Jadi ada COBIT, ada COSO, ada COSO IRM. COSO IRM itu pengembangan dari COSO, ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, ya, apa itu di antara ketiganya, sehingga nanti kita bisa membedakan, ya, masing-masing framework seperti apa. Kita bahas yang pertama yaitu COBIT framework, ya, kerangka COBIT, ya. Ini COBIT yang terakhir itu, ini ketika video ini tayang, ya. Ini saya coba searching, ini ada COBIT 5, setelah itu ada COBIT 19, ya. COBIT yang terbitkan 2019, ya. Setelah itu belum tahu, ini tahun 2022, ya. Mungkin ada perkembangan terbaru, tapi sepertinya sih tadi saya searching yang terakhir adalah COBIT 19, ya, pengembangan dari COBIT 5 ini, ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip, ya, yang dijalankan terkait dengan framework ini. Yang pertama adalah memenuhi stakeholders need. Jadi kita bicara pemenuhan kebutuhan stakeholders, ya. Terus kemudian mencakup, ya, end-to-end enterprise. Jadi dari awal perusahaan sampai akhir gitu, ya, end-to-end gitu, ya. Kemudian applying a single integrated framework, ya. Jadi mengintegrasikan, ya, jadi satu framework gitu. Kemudian ada holistic approach, ya. Jadi secara menyeluruh gitu. Kemudian ini yang penting, ya, namanya separating governance from government. Jadi from management. Jadi governance dengan manajemen itu menjadi hal yang terpisah gitu. Nah, kita coba bahas, ya, terkait dengan separate governance from management. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, ya. Jadi kalau manajemen itu di bawah, ya, gambar yang bawah itu dia merencanakan, kemudian menjalankan gitu, ya. Kemudian memonitor gitu. Nah, sedangkan governance itu kan pengawasan, ya, evaluasi, ya. Evaluasi secara langsung, bisa secara kita monitor gitu. Monitor itu berarti jarak jauh gitu, ya. Nah, itu ada fungsi yang menjalankan sendiri gitu. Jadi itu itu terlepas dari manajemen, ya, terlepas dari manajemen, sehingga kesemuanya itu nanti akan memenuhi kebutuhan stakeholders gitu.
Berikutnya kita bahas yang COSO framework ya. Ini sekaligus kita bandingkan antara COSO yang biasa dan yang setelah pengembangan dengan ARM ya. Apa bedanya? Ini terlihat yang beda adalah yang dikasih warna merah ya. Jadi kalau di COSO itu ada 5 komponen, kalau di COSO ARM ini ada 5 plus ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 komponen ya. 5 plus 3 ya. Jadi apa yang beda? Di sini bisa kita lihat ya. Terkait dengan objective setting ya. Objective setting, kemudian event identification, kemudian risk assessment. Kalau di sini cuma ada risk assessment. Jadi dari lingkungan pengendalian langsung risk assessment. Kalau ini lingkungan pengendalian ya, internal ya, itu kemudian tujuan. Kemudian identifikasi kejadian, baru risk assess, kemudian risk response. Nah, ini tidak ada di sini. Di COSO biasa tidak ada. Ya. Jadi ini keseluruhan ini kalau di COSO hanya risk assessment, gitu ya. Ini sampai risk response, baru control activities, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Ini sama nih. Jadi komponennya yang beda, gitu ya, terkait dengan COSO framework. Nah, ini adalah COSO IRM model ya, di mana ada 3 dimensi ya, bisa kita lihat di sini. Dimensi yang pertama yang paling atas ya, bisa dilihat ini adalah objektif ya. Jadi tujuan dari perusahaan ada strategic, operation, kemudian reporting dan compliance. Kemudian di bagian kanan ini merupakan unit ya di dalam sebuah organisasi ya. Kemudian di bagian samping depan ya, depan ini merupakan 8 ya, 8 komponen pengendalian COSO ARM. Kita bahas yang pertama yaitu internal environment. Jadi pengendalian atau lingkungan pengendalian internal ya. Ada beberapa hal terkait dengan lingkungan pengendalian internal. Yang pertama adalah filosofi manajemen ya. Kemudian style dari kegiatan operasi dan terkait dengan resiko ya. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai etik dan kompetensi. Kemudian komponen berikutnya terkait dengan lingkungan pengendalian internal adalah pandangan pengendalian internal oleh Board of Director ya, BOD. Kemudian berikutnya struktur organisasi. Berikutnya adalah metode, bagaimana mengassign otorisasi dan tanggung jawab. Dan terakhir adalah terkait dengan standar human resource atau SDM. Berikutnya terkait dengan penetapan tujuan ya, objective setting. Ini di bagian komponen yang kedua dari COSO ARM ya. Yang pertama adalah strategic objective. Ini merupakan high level dan tujuan yang paling tinggi ya, level yang paling tinggi. Kemudian operation bisa tahunan ya. Operation itu bagaimana operation itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian reporting ya, tujuan pelaporan ya. Ini supaya bisa mendorong supaya pengambilan keputusan itu lebih baik ya, dan kinerja bisa termonitor. Kemudian compliance ya, terkait dengan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan ya. Ya, selanjutnya terkait dengan identifikasi kejadian ya. Di sini adalah mengidentifikasi baik kejadian internal maupun eksternal dari organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa pertanyaan kunci ya dari manajemen ya. Ini ada beberapa. Contohnya misalkan apa yang salah gitu. Bagaimana itu bisa salah gitu ya. Dan potensi apa gitu ya. Potensi jelek apa yang bisa terjadi gitu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan itu. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait identifikasi kejadian. Berkaitan dengan penetapan resiko ya, atau risk assessment, ada dua perspektif ya. Yang pertama terkait dengan kemungkinan ya, kemungkinan kejadian itu akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai dampak ya, dampak. Jadi
probability sama impact ya. Impact. Jadi sampai potensial loss-nya kira-kira kalau kejadian terjadi akan seperti apa atau sebesar apa gitu ya. Jenis-jenis resiko atau risk itu ada inherence. Ya, inherence itu yang melekat ya. Jadi sebelum kita buat perencanaan, resiko itu sudah ada gitu, sudah melekat ke kejadian itu gitu atau kegiatan itu. Jadi kalau kegiatan itu dilakukan ya sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada risiko itu. Kemudian yang kedua namanya residual risk gitu ya. Jadi kalau kita sudah membuat pengendalian kemudian masih lewat juga, itu namanya residual risk gitu ya. Jadi kita sudah buat saringannya tetapi masih tetap lolos gitu ya. Nah, itu namanya residual risk. Jadi ada dua jenis risiko ya, inherent atau melekat dan residual. Nah, selanjutnya terkait dengan risk response ya. Risk response, bagaimana kita merespon terhadap resiko? Ada 4 hal. Yang pertama adalah reduce, kita bisa mengurangi resiko. Yang kedua, kita bisa accept ya, menerima resiko. Kemudian yang ketiga, kita bisa share atau membagi resiko. Contohnya apa membagi resiko? Itu dengan cara insurance misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah avoid ya. Ya sudah, kalau avoid ya nggak usah melakukan aktivitas itu ya yang mengandung resiko itu gitu ya, seperti itu. Nah, kalau reduce tadi kita ciptakan pengendalian ya untuk mengurangi resiko gitu ya. Kalau accept ya setelah kita mencoba membuat pengendalian ya resiko itu tetap akan terjadi ya walaupun sudah kita saring ya. Nah, kita terima lah ya. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, berarti accept itu ya. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan aktivitas pengendalian yang dilakukan sehubungan dengan framework KOSO IRM ya. Yang pertama adalah proper authorization ya atas transaksi dan kegiatan. Kemudian pemisahan fungsi, kemudian ada pengembangan project ya, pengendalian pengembangan project dan akuisisi, kemudian change management, pengendalian change management, kemudian menggunakan catatan dan dokumen yang didesain ya. Selanjutnya mengamankan aset, catatan dan data gitu. Ini merupakan langkah-langkah atau aktivitas pengendalian ya yang bisa dilakukan. Kemudian ada independent check gitu ya atas kinerja yang sudah dijalankan. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada namanya segregation of accounting duties ya. Pemisahan tugas ya, pemisahan tugas. Nah, di sini ada 3 pemisahan ya. Bisa dilihat di sini. Ada yang namanya recording ya. Kemudian ada namanya otorisasi dan ada namanya kustodial gitu. Jadi ada bagian pencatatan, ada bagian otorisasi dan ada bagian penyimpanan atau handling cash ya. Itu bagusnya dipisah gitu ya untuk mencegah terjadinya fraud ya. Nah, berikutnya selain tadi accounting yang dipisahkan ya, bagian pencatatan, penyimpanan dan otorisasi, di sini juga ada pemisahan fungsi dari sistem ya. Nah, pemisahan fungsi dari sistem itu dibedakan menjadi otorisasi dan tanggung jawab ya. Di antara sistem-sistem fungsi sistem berikut ini ya. Ada namanya sistem administrasi gitu ya. Ada namanya network management, security management, change management pengguna, sistem analis, programmer gitu ya. Sama pengendalian data. Ini masing-masing dipisahkan gitu ya supaya tidak terjadi fraud. Nah, langkah yang terakhir yaitu dari komponen KOSO IRM yaitu adalah monitoring ya, monitoring. Jadi hal-hal apa saja bisa kita lakukan terkait dengan monitoring itu. Yang pertama adalah kita melakukan yang namanya evaluation gitu ya, internal control evaluation. Misalkan bisa kita lakukan dengan internal audit ya, ini yang praktek yang lazim yang dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi ada periode untuk kita melakukan evaluasi yang dilakukan oleh internal auditor. Kemudian yang kedua, kita melakukan supervisi yang efektif gitu. Ya. Yang ketiga adalah responsibility accounting system ya. Jadi kalau kita
di anggaran itu kita membuat yang namanya rencana anggaran perusahaan ya, maka nanti kita bandingkan dengan realisasinya ya, pertanggungjawabannya akan seperti apa, itu akan terlihat ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan monitoring system activities. Jadi aktivitas itu kita bisa buatkan sistem untuk memonitor aktivitas. Kemudian juga kita bisa men-track ya transaksi-transaksi, terutama transaksi khusus ya. Misalkan pembelian software, kemudian device yang portable gitu atau mobile gitu dan seterusnya. Nah, berikutnya terkait dengan audit ya. Ini bisa kita lakukan secara internal maupun eksternal. Kalau tadi kan evaluasi nih ya. Kalau tadi evaluasi, ini kita bisa melakukan juga audit nih ya. Dan bahkan juga kita bisa melaksanakan audit itu terkait dengan network security. Nah, ini yang jarang dilakukan ya. Jadi audit terhadap keamanan network gitu ya, jaringan. Nah, dan ini kita lakukan secara periodik ya. Kemudian berikutnya terkait dengan kita mempekerjakan pegawai yang menangani terkait dengan computer security. Ini bagus nih, ya, computer security. Ya, kemudian juga kita menugaskan forensik spesialis ya, manakala ada kegiatan-kegiatan yang tadi terdeteksi oleh fraud gitu, kita bisa lebih dalam lagi untuk kita audit ya, atau kita periksa secara forensik gitu. Kemudian kita juga bisa menanamkan atau menginstall yang namanya software pendeteksi fraud. Ini bagus juga nih ya. Jadi aktivitas yang tidak lazim atau unauthorized activities itu bisa terdetek gitu. Dan ini tidak kalah penting adalah kita membuat yang namanya hotline ya, hotline. Kalau terjadi fraud itu maka siapapun bisa lapor kemana gitu. Secara efektif bisa kita monitor dan bisa kita tindak lanjuti. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan computer fraud, kemudian tadi kita bahas juga terkait dengan pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas ada dua bagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu terkait dengan computer fraud, dan yang kedua adalah terkait dengan kontrol atau pengendalian dan sistem informasi akuntansi.